Wisdomers, ketemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang baru daripada Wednesday Bible Wisdom, yaitu tentang bagaimana Tuhan bergerak untuk generasi dan estafet daripada generasi yang ada, sehingga tujuan daripada Tuhan atas anak-anaknya di muka bumi ini itu bisa terjadi dengan baik. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami belajar kembali Tuhan melalui Wednesday Bible Wisdom. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah pewahyuan yang datang darimu Tuhan turun atas kami semua. Kami minta pelayanan malaikat saat ini turun atas kami Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Yesus jadikan kami tawanan rohmu Tuhan Yesus sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan pada zaman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Gunawan Tuhan Yesus, gembala daripada GBI Kebon Sirih Tuhan Yesus yang telah memfasilitasi semua yang ada Tuhan. Sehingga kami boleh belajar Tuhan Yesus Tuhan melalui Wednesday Bible Wisdom ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito yang boleh menjadi narasumber bagi kita semua. Dia boleh menjadi jembatan Tuhan Yesus Tuhan untuk memberikan pengertian-pengertian, pewahyuan-pewahyuan datang darimu Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk seluruh tim yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus seluruh tim yang ada terus Tuhan Yesus Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian mereka Tuhan di dalam koridornya Tuhan. Biarlah semuanya kami janji segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Shalom Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja. Oh, sudah ada Pak Bro Aruna di sini. Shalom Pak Bro. Halo Pak Bro, apa kabar? Wah, segar. Baik dong Pak Bro. Itu, kok mau ini Pak Bro? Sekarang sepatunya sneaker terus sekarang Pak Bro. Wah, ini. Dikasihnya gambar seperti ini, warnanya kenapa jadi warnanya merah ya? Fancy sekali warnanya, fancy. Merah warna kesukaan saya Pak Bro. Oh gitu ya. Kalau kuning? Ini warna-warnanya nggak boleh dipakai nanti menjelang 2003-2004 Pak Bro. Oh. Dan 23-24 nanti warnanya kita pegang yang putih hitam lagi saja. Banyak tafsirannya Pak Bro kalau begitu. Iya. Wah Pak Bro, WBW makin seru aja. Kita udah bahas dari Metaverse dan akhirnya rame. Catur segala macam. Ukraina akhirnya rame. Ini jadi keuangan juga ya. Iya, kalau kemarin kita ngebahas tentang China sama, sorry Pak Bro, cut dulu. Pak Bro goyang-goyang. Sampai di mana tadi? Aku aja. Nah Pak Bro, kita kemarin udah ngebahas panjang lebar Pak Bro, dari mulai Metaverse segala macam, lalu juga Pak Bro cerita tentang pertempuran ekonomi China dengan Amerika dan segala macam. Kayaknya dengan yang kemarin kita bahas terakhir di Ukraina dan Rusia, ini ada sangkut pautnya dengan kedua negara tersebut ya Pak Bro. Kayaknya ada, sekarang petanya bukan hanya dua negara kemarin yang bertempur, China dan Amerika, tapi sekarang ada Rusia gitu kan. Langsung ada juga urusannya dengan NATO. Kayaknya makin ini ya, bergembira ria kayaknya. Pak Bro, yang saya mau kasih garis bawahi terkait dengan Rusia Ukraina sudah bahas bahwa kita nggak mau terlibat untuk membahas yang begituan. Justru kita harus menambang
informasi yang terkait dengan dampak-dampak peperangan tersebut. Itu yang menarik, Pak Bro. Ya. Kalau saran saya sih Pak Bro, ini saran ngomong-ngomong aja, itu obrolan malam hari. Biarkan itu terjadi, doakan saja, perhatikan Pak Bro. Melalui karut sengketa ini, Ukraine sama Rusia, nanti mereka akan saling bongkar rahasia-rahasia Pak Bro. Nah, kita tonton itu selama ini, jadi kita akan melihat, kita akan mulai jadi orang bijak melihat, oh ternyata yang terjadi di masa lalu tuh seperti ini. Nanti Pak Bro tunggu ya. Ini kan lagi bongkar-bongkaran mengenai gas. Ya, yang mau beli gas sama sumber daya Rusia harus pakai rubel. Gitu. Dan orang sekarang kalau gitu caranya, sekarang kalau saya mau sama Rusia nggak usah lewat dolar, semua convert dari mata uangnya negara langsung sama Rusia. Ini mata uang dolar tertekan nih Pak Bro. Dampaknya diperhatikan, karena menurut saya, ini lagi bongkar-bongkaran dosa ini antara mereka. Saling tuding-tuding. Nah, kita akan melihat, oh ini yang terjadi di masa lampau. Nah, ini yang Pak Bro sering cerita ya, orang jahat melakukan sesuatu dengan tracknya atau tanpa mereka sadari, loh kok udah jadi tracknya Tuhan ya Pak Bro? Nah, betul. Jadi, ini yang Daniel bilang kok, bahwa nanti pengetahuan semakin bertambah. Kan kita berpikir pengetahuan teknologi, Pak Bro. Ya. Tidak. Termasuk pemahaman-pemahaman terhadap sebuah peristiwa yang mungkin terjadi di masa lampau. Ada peristiwa A. Kan kita pahami peristiwa A itu dengan cara, oh yang terjadi itu peristiwanya adalah itu. Mungkin ada peristiwa di belakang itu yang kita nggak tahu. Nah, kita tonton sekarang, Pak Bro. Jadi, perhatikan saja info-info, kita mah selesai sudah di belakang kita akan terus move forward. Ini sudah April, Pak Bro. Ini sudah April, Pak Bro. Iya. Janji Aprilnya kita 2 kali disebut. Nanti tayangannya mungkin pasti nunggunya Mei kan. Apa kita tunggu April tahun depan aja, Pak Bro? Ya, orang boleh buat apapun, Pak Bro. Sadar nggak sadar, satu hari tiba-tiba mereka ada di jalan Tuhan. Tak bisa lari. Mau taruh di langit, di bawah bumi orang mati, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu Tuhan? Tidak bisa, Pak Bro. Nah, nanti Pak Bro kasih bocoran ya Pak Bro, kalau dapat sesuatu ya Pak Bro. Kalau sama Pak Bro Vino kan, saya pasti akan beritahu kontak langsung. Urusan Pak Bro Vino mau angkat apa enggak, Wisdomer silahkan geruduk saja Pak Bro Vino. Ampun, jangan. Ya semuanya bahasan itu pasti sudah melewati screening, artinya kita timbang kiri dan kanan impact-nya sebagai apa, sehingga apa yang bisa dinikmati oleh para pemirsa, para Wisdomers itu benar-benar yang sudah, menurut kami sudah screening yang terbaik lah, kira-kira seperti itu. Nah sulit Pak Bro, karena saya tahu bahwa ada orang kan, setiap orang punya pendapat ya. Betul. Kenapa ini nggak dibahas? Kenapa itu dibahas? Bahas kok seperti ini, kan dampaknya buruk. Pemirsa itu kan dari span-nya begitu lebar Pak Bro. Pendidikannya juga berbagai macam, background orangnya, rohaninya. Makanya kadang-kadang kalau dilihat, kenapa bobot firman Tuhannya hanya seperti sebuah ending-ending baru ada firman Tuhan gitu ya Pak Bro ya? Ya kita harus mencari kesesuaian. Kalau mau lebih berat Pak Bro, silahkan melipir ke sebelah. Ke channel sebelah. Ya, kalau mau yang lebih berat. Wah itu saya garuk-garuk kepala Pak Bro kalau nonton, diulang-ulang terus Pak Bro. Pak Bro nonton garuk-garuk kepala. Kalau saya garuk-garuk kepala dulu baru syuting. Kebayang sih Pak Bro, kebayang. Nah Pak Bro, kalau kita bicara tentang dunia saat ini Pak Bro, dari metaverse segala macam, saya melihat bahwa anak muda mengambil porsi yang besar ya Pak Bro, di mana dia akan meneruskan ini gitu, di mana tongkat estafet tuh sudah mulai terlihat di passing gitu Pak Bro, udah mulai diberikan gitu Pak Bro. Trennya seperti itu ya Pak Bro? Begini Pak Bro, jadi sebetulnya situasi yang terjadi di muka bumi apapun itu semua umur mengalami, semua mengalami. Nah, tetapi tidak ada kejadian penting, tidak ada pandemi, tidak ada teknologi maju, tidak ada perubahan keuangan sampai kripto hari ini. Yang terjadi adalah
itu tetap akan berjalan, akan berganti musim. Oke. Nah, sekarang gini saja, Pak Bro. Kalau yang megang kekuatan, kekuasaan, keputusan, itu adalah orang-orang yang ada di usia X. Setelah orang X ini menjadi makin tua, dia akan passing itu kepada Y. Nah, kalau yang sekarang masih megang itu adalah silent generation, maka yang dianggap sebagai tongkat estafet adalah baby boomer, kan gitu. Jadi tergantung aja Pak Bro, sekarang penguasanya di usia berapa. Nah, penguasa sekarang ini di berbagai macam belahan dunia, termasuk di bisnis, itu ada keputusannya, dana besarnya, itu ada orang-orang yang ada di baby boomer dan X. Gitu. Jadi, ada nggak anak muda yang di Y dan Z yang sekarang bisa punya dana besar? Banyak Pak Bro, tapi harus ingat, keputusannya tetap ada di baby boomer dan X. Itu usia yang paling, kalau kurva Chebyshev itu ya, yang kayak lonceng itu Pak Bro, statistik, itu yang paling tingginya ada di situ Pak Bro. Bisa dibilang begini Pak Bro, wisdom itu ada di orang-orang tua dan generatornya, penggeraknya ada di anak-anak muda gitu ya Pak Bro? Ya, benar Pak Bro. Jadi tahun 91 saya tuh pernah mendengarkan sebuah kaset, kaset Pak Bro, gitu. Mau lihat Pak Bro? Mau dong Pak Bro. Waduh. Let Thy Kingdom Come. Let Thy Kingdom Come. Gimana Pak Bro? Khotbah apa lagu itu Pak Bro? Oh lagu. Ini sisi A sama sisi B, side A sama side B, itu side B-nya adalah Ken Henry. Wah. Ya kalau ngomong gini kan Bapak tahu usia saya berapa kira-kira? Nggak tahu Ken Henry loh Pak Bro. Begitu ya. Jadi ada Harry Scruder sama Ken Henry. Dalam Let Thy Kingdom Come ini, tahun 91, itu diselingi dengan sebuah doa dari Pastor Steve Ottolini. Steve Ottolini Pak Bro. Doanya seperti yang Pak Bro ngomong tadi. Persis. Oh iya Pak Bro? Yes. 91 Pak Bro? 91. Sebentar Pak Bro, sebentar. Mohon tanyakan yang Let Thy Kingdom Come. Oke. Nah, ada kesalahan, koreksi sebentar sedikit Pak Bro, bahwa dalam Let Thy Kingdom Come, album ini yang dibuat pada tahun 1991, itu yang berdoa adalah Pastor Steve Ottolini, saya sudah sebutkan, dan beliau itu mengatakan yang betul adalah harus ada pemulihan pujian penyembahan dari generasi yang senior, yang tua dengan yang muda, harus bersama-sama unity dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi pemulihan pujian penyembahan akan membawa sebuah kegerakan. Nah, berikutnya yang tadi dikatakan mengenai Abraham dan Lot, itu sebenarnya disampaikan oleh Pastor Ben Ratchford, Gembala Destiny Church of St. Louis pada tahun 2008, yang merupakan gembala dari Ken Henry. Itu album judulnya adalah Take Me In. Judul lagu sendiri Take Me In dibuat pada 1987, dan album ini itu berisi dari pelayanan Phil Stern, yaitu adalah besan dari Ken Henry, anaknya, mantunya, adik dari mantunya, semua itu melayani Tuhan bersama-sama dari berbagai macam generasi. Nah, generasi Lot harus mulai menghormati wisdomnya Abraham. Dari Abraham mulai melihat bagaimana Tuhan memakai generasi Lot dengan kekuatan, ketangkasan, kecepatan, dan mereka mulai berkolaborasi, unity. Dan kalau ini terjadi, tidak saling mengkritik, maka akan ada sebuah kegerakan yang besar dan keberhasilan dari passing through tongkat estafet ini. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya, itu adalah rangkaian dari albumnya. Dicari ada Pak Bro. Dia dalam doa itu membahas mengenai hubungan terbaik, bagaimana supaya kaum usia senior, nih kalau senior sama junior nih nggak cocok Pak Bro. Senior tuh bicara pengalaman, betul nggak? Betul. Junior, orang waktu muda bisa dia aja usianya muda, tapi dia senior, kan bisa Pak Bro ya? Bisa. Nah, jadi nggak cocok, bukan senior junior. Yang usia Musa dan Joshua, gitu loh. Jadi usia yang tua dan yang muda, dan dia sudah berdoa. Dalam doa itu dia memberikan sebuah kata-kata yang profetik sekali. Saya sampai kaget sekali. Dan itu membekas di hati saya dari tahun 91 Pak Bro.
Wow. Ya, itu kasetnya. Saya mendengarkannya sebetulnya bukan 91. Mendengarkannya tahun 94, Pak Bro. Wow. Tapi itu meresap di hati saya, isinya begini, kira-kira begini. Dia berdoa supaya ada eh, satu ikatan komunikasi yang baik antara generasi Abraham dan Lot, dia bilang. Abraham dan Lot loh, bukan Musa Joshua. Abraham dan Lot, dia bilang. Jadi generasi Lot sudah harus mulai mendengarkan hikmatnya Abraham. Sedangkan generasi Abraham harus mempercayai kekuatan dan ketangkasannya si Lot. Ya. Kecepatannya Lot. Ya. Sedangkan Lot harus mendengarkan hikmatnya Abraham. Artinya apa? Kecepatan Abraham tidak pernah berani bisa melawan generasi Lot. Nah, repotnya Pak Bro, kalau saya ngomong begini, kita sudah terlalu banyak dijejali oleh sebuah pemikiran bahwa Lot itu negatif. Dibilang pendosa ya bukan, tapi dia melawan Abraham, kemudian dia tidak berhikmat, dia tanda kutip berhubungan incest dengan dua putrinya sendiri, menghasilkan Moab dan Amon yang menjadi musuh Israel. Lot itu sama sekali tidak mendapat nilai yang bagus di mata orang Kristen. Dan saya juga percaya Pak Bro, tidak pernah Pak Bro dengarkan ada khotbah pendeta membahas soal Lot yang hebat. Yeah. Kelemahan Abraham dibahas, tetap endingnya Abraham adalah superhero. Yeah. Moshe dibahas, endingnya superhero. Daud, dosanya boleh dibahas, tetap endingnya superhero. Yeah. Apalagi yang namanya Paulus, beda lagi ya Pak Bro ya. Kita bisa bahas Adam, kejatuhan Adam, tetap aja Adam itu sakti mandraguna. Tapi kalau kita bahas Lot, dari yang negatif, endingnya negatif, selesai. Yeah. Sampai selesai khotbah, nggak pernah diangkat positifnya. Padahal Alkitab berkata bahwa selama dia tinggal di Sodom, jiwanya yang benar itu menderita. Nah loh. Jadi harus dibedakan loh. Dia hari itu karena kurang hikmat, dia melakukan tindakan yang menurut dia benar. Okay. Tapi karena kurang hikmat, endingnya ancur-ancuran. Bukan berarti karena dia tuh salah. Pak Bro, orang tuh kalau kurang punya hikmat ya, saya nggak bilang orang nggak sekolah Pak Bro, karena zaman sekarang ini pendidikan pakainya metaverse. Yeah. Kalau Anda mau dapat gelar, sertifikat dan gelar Anda, ya toh, Pak Bro nih, saya juga punya gelar Pak Bro, titel, ya toh. Yang namanya ijazah, sertifikat, sama gelar, itu hanya pembuktian bahwa Pak Bro dan saya pernah duduk di sekolah resmi. Di bangku sekolah. Tidak. Iya dong. Tidak menjamin bahwa hari ini kita masih mau belajar kok. Nggak menjamin dia orang yang masih mau upgrade diri dan update kok. Betul. Kalau buat saya Pak Bro ya, gelar itu masa lalu. Makanya kalau Pak Bro tanya dari dulu kan, nggak dipasang nih namanya kok polos-polos aja. Oh, Pak Bro kan tahu saya hobinya originalitas Pak Bro. Saya takut Pak Bro masangnya. Kenapa? Panjang banget. Oh enggak gitu jangan begitu. Ini direkam loh Pak Bro, nggak enak Pak Bro dengerin sama itu. Lanjut Pak Bro. Nah, jadi Lot itu mengambil tindakan hari itu karena tanda kutip, dia nggak belajar. Dan Pak Bro harus tahu, orang Yahudi yang nggak belajar itu dianggap rendah loh Pak Bro. Di kita nggak belajar, santai-santai aja. Karena nggak ada dukungan. Nah, saya tuh berdoa supaya komunitas kekristenan dimanapun, baik komunitas kecil, komunitas yang sedang, atau yang besar, komunitas yang lebih intim dalam bentuk komsel, selalu harus mendukung orang itu punya pemikiran pendidikan. Nah, Pak Bro, saya kalau naruh pertama yang namanya donasi, Pak Bro, itu adalah pendidikan, Pak Bro. Porsi terbesarnya itu. Nah, dari cerita ini, Pastor Steve Otoli ini saya melihat bahwa, untuk mencari keserasian itu antara siapa pemberi tongkat estafet dan penerima adalah ada peran dari dua belah pihak, Pak Bro. Jadi bukan cuma anak muda, ya memang Pak Bro kan bilang muda, anak muda, karena Pak Bro sudah nggak muda. Model kayak kita ini Pak Bro ya, tampilan mau rambut dinaikkan,
ya toh, baju disempitkan, ya toh, kayak lontong sama lepet, ya tetap aja Pak Bro, perut nggak bisa bohong Pak Bro. Iya, Pak Bro. Dari perut ketahuan metabolisme tubuh Pak Bro. Nasi gandul, Pak Bro. Dari omongannya gudeg nasi gandul, nasi padang kelihatan sekali bahwa beda Pak Bro, beda. Anak sekarang ngomong ini masakannya Korea, Pak Bro. Nah, kenapa? Kalau Pak Bro kasih Korea masih lapar, mau makan tapi udah nggak enak sama orang kan, sudah sungkan. Iya, Padahal betul. masih lapar ya. Begitu pulang ke rumah kan langsung nyari nasi lagi. Besok saya ditraktir ya, Pak Bro. Oh, siap, siap sekali. Kapan siap Pak Bro kalau traktir? Nah, jadi generasi Abraham itu nggak mungkin kecepatannya, kekuatannya melawan Lot. Tidak mungkin. Itu alam sudah bicara begitu. Ya, Kaleb bisa itu. Nah, nanti dulu kita nih banyak contoh. Ini kan kita lagi bicara mengenai passing tongkat estafet. Tapi generasi yang namanya Lot tidak pernah bisa melawan hikmatnya Abraham. Waktu itu disampaikan dalam sebuah doa. Dengar pertama langsung gereng, Pak Bro. Nanti Pak Bro boleh dengerin tuh. Siap. Tapi nyari kasetnya, udah nggak ada Pak Bro. Di YouTube aja nggak ada. Cari Spotify, nggak ada Pak Bro. Wah, kayaknya Pak Bro update juga nih, ngecek di mana-mana. Loh, kan ini. Kalau nggak gitu nanti dibilang kudet, ya toh. Oh iya. Belajar itu kan harus dari semua sisi, Pak Bro. Nah, ini nanti saya mau ngebahas ini nih, tentang belajar. Iya. Jadi intinya adalah Abraham sama Lot. Nantilah kapan-kapan saya akan khotbahkan tentang Lot, pribadi Lot. Dari pola pikir Yahudi, Pak Bro ya. Kan selalu, Pak Bro, itu kan kesukaan saya. Ya. Saya nggak mau menuding-nuding Lot. Loh, kesalahan orang di Alkitab itu aja kita bisa pakai jadi sebuah manfaat pembelajaran kok. Nggak ada untungnya kita menuding-nuding Ahab. Dari Ahab kita bisa belajar, Ahab aja bisa bertobat loh. Nah, tapi itu namanya Pak Bro, nanti itu akan dikhotbahkan di channel sebelah. Asik. Channel sebelah, Pak Bro. Nggak di sini ya. Nggak, bahasannya beda. Nah, Pak Bro, jadi dari sini ketahuan. Semua usia menghadapi masalah yang sama. Anak kecil bukan nggak ngadepin, cuma dia belum peduli. Betul ya Pak Bro? Ya. Yang usia tua, karena sudah makan asam garam, kekhawatirannya overthinking. Wah, ini bahasa keren nih, overthinking. Yang anak muda, mikir nggak panjang, hajar duluan. Begitu dia salah, yang usia lebih tua, overthinking, menjadi lebih panik lagi, kan gitu. Serahkan nggak nih tongkatnya? Gitu. Yang bawah bilang, yang muda bilang, katanya serahkan. Yang atas bilang, bener nggak nih kamu bisa terima? Yang bawah bilang, katanya percaya, sekarang nggak percaya. Rame, Pak Bro. Nah, kalau bicara begini, Pak Bro kan kaget. Nama keren, Josh Barna. Iya. Pernah dengar ya? Pernah dong. Itu research-nya luar biasa tuh, mendobrak dunia Kristiani itu, Pak Bro. Ya, itu buku 50 Pak Bro yang dia tulis, Pak Bro. Pembicara sampai ke militer dia pembicara. Jadi orang yang paling dihargai dalam dunia pendidikan, kalau saya bilang pendidikan berarti bukan cuma teologi Pak Bro ya. Pendidikan sekuler dan pola pikirnya di Amerika. Josh Barna. Dia mendirikan tahun 84 yang kita kenal dengan nama Barna Group sekarang. Iya. Jadi namanya sudah berubah Pak Bro. Tahun 84 dia bikin, dan ketua dari research-nya Pak Bro bilang tadi itu bukan Josh Barna Pak Bro, David Kahneman. Oh, anaknya Pak Bro ya? Wah, sebentar. Beliau kalau nggak salah cuma adopsi Pak Bro, mengadopsi anak. Oh, tapi maksudnya dia tuh second layer ya, generasi kedua. Oh iya, second layer ya pasti. Ya. Mana ada sih mau nyerahkan sama anak tetangga Pak Bro? Oh iya. Nah, ini kalau saya potong sedikit Pak Bro. Ini saya ingat Maleakhi Pak Bro. Hati Bapa kembali kepada anak kembali. Jadi Maleakhi itu Tuhan menyampaikan kunci kesuksesan itu melalui Maleakhi ya Pak Bro ya. Bahwa Bapak balik. Anak balik. Iya, jadi kalau Bapak tidak mempercayakan kepada anak, nggak akan berhasil. Tapi kalau anak tidak percaya kepada Bapak juga nggak berhasil. Jadi artinya mereka harus ketemu di tengah ya Pak Bro ya. Kalau nggak berhasil, entah bapaknya salah, anaknya salah, atau dua-dua salah. Ya. Karena dua. Kalau bapak salah, nggak balik, anaknya mau nih. Ya.
atau anaknya mau, bapaknya tidak mau, atau dia nggak mau, Alkitab menjanjikan bumi dihajar Tuhan sampai musnah. Maliaki yang ngomong loh Pak Bro, bukan saya, betul kan? Maliaki yang terakhir itu, ayat-ayat terakhir, dihajar sama Tuhan sampai musnah semuanya. Betul, betul Pak Bro. Nah, dari sini kita tahu, Pak Bro kalau membaca apa yang diresearchkan oleh Barna Research, Barna Group sekarang, yang Pastor David Kinnaman, apa yang dipelajari, yang disampaikan dari mimbar, ini Amerika Pak Bro, bukan Ameriki, Ameriko. Ya, mau percaya boleh nggak juga nggak apa-apa. Namanya Ameriko, sudah saya kita gitu ya, sebutkan, Pak Bro, ya Ameriko ya, bukan Ameriki. Di sana bukan di sini. Apa yang kita pelajari, apa yang disampaikan dari mimbar, dari semua gaya penanganan anak muda selama ini, dalam research terakhir dikatakan, tidak relevan lagi dan tidak bisa lagi dipakai untuk menjangkau, untuk menjamah, dan menggerakkan generasi muda yang ada di zaman sekarang. Artinya udah nggak up to date lagi ya Pak Bro ya? Yes. Betul. Sudah nggak up to date. Bukan berarti kalau Pak Bro pakai yang namanya Vespa tua, bukan Vespa yang kemudian diceperin, kemudian dikasih banyak ornamen, bukan loh. Itu masih bisa dipakai, tapi itu coba aja dipakai di jalan-jalan sekarang Pak Bro. Mobil unyil masih ada loh Pak Bro ya? Iya. Nah, ini bisa dipakai loh Pak Bro. Menarik sekali Pak Bro. Kebetulan saya penggemar otomotif kan. Ini udah silakan lanjutkan. Jadi gimana Pak Bro? Itu teman-teman saya baru melakukan namanya energi terbarukan dengan elektrik Pak Bro. Jadi banyak beberapa mobil, kebetulan saya suka Volkswagen VW Kodok itu Pak Bro. Ada sebentar Pak Bro. Ini para wisdomers harus dengar nih, energi terbarukan kan? Iya. Karena itu harus diperhatikan energi terbarukan, karena disitulah tempat nanti Anda boleh menaruh investasi untuk program pengungkapan sukarela pajak. Ciame. Dukung pemerintah Pak Bro. Iya. Pajak. Kayaknya ini ya hasil efek kemarin ngerjain pajak ya Pak Bro. Loh ini kan ini April nih, gara-gara Maret kemarin kan. Jadi salah satunya adalah pengungkapan sukarela harta Anda harus investasikan di tempat-tempat yang ada energi terbarukannya. Iya. Jadi ini BBW ini the future. Ini BBW bahas semua ya, semua topik dibahas. Lanjut Pak Bro, yang tadi Pak Bro. Nah, beberapa teman itu akhirnya melakukan konversi dari mesin-mesin konvensional, mesin bensin itu dengan mengganti dengan listrik, Pak Bro. Jadi sekarang tuh ada beberapa teman-teman tuh motor Vespa-nya yang Pak Bro tadi ngomong, Vespa yang lama, itu udah nggak ada bunyinya Pak Bro. Karena mesinnya udah elektrik semua. Itu bengkel sendiri Pak Bro? Iya, jadi mereka melakukan convert sendiri Pak Bro, dan akhirnya sekarang masuk kemarin ikut di display di Mandalika kemarin Pak Bro, acara MotoGP, menjadi salah satu UMKM binaan pemerintah Pak Bro. Jadi pemerintah melakukan dukungan-dukungan juga terhadap UMKM yang concern dengan tadi Pak Bro cerita energi terbarukan. Saya mau lihat, saya mau dengar infonya, tapi saya nggak mau terjun Pak Bro. Saya mau terjun di Amret Agung. Oh iya. Kalau nggak rusak semua, tapi saya mau dengar. Saya mau belajar Pak Bro. Saya harus belajar topik yang saya nggak pernah pelajari. Saya pengen mengerti apa yang saya belum pernah lihat. Iya. Nah nanti kita bahas banyak itu Pak Bro. Jadi artinya sekarang terjadi shifting ke arah sana. Tadi kalau trennya dengan melakukan dengan elektrik itu, dan sekarang udah nggak beberapa teman bilang udah nggak sulit Vin. Jadi karena beli itu beberapa di China katanya sudah ada alatnya, tinggal dimasukkan saja, dirubah settingannya sedikit, dan artinya tidak terlalu harus belajar effort dengan tinggi gitu Pak. Bukan rocket science. Tapi hal yang oke lah, masih bisa dipelajari sambil nonton YouTube lah, kira-kira begitu loh Pak. Tuhan. Berarti mereka mau menjadi relevan, nyambung kan? Betul. Pak Bro, salah satu bukti bahwa apa yang dibuat selama ini nggak relevan. Jadi relevan kan adalah berarti sesuai dengan apa yang terjadi hari ini, itu relevan. Betul. Nyangkut dengan isu-isu terbarunya. Ya. Salah satu yang membuktikan bahwa ketidakrelevanan itu terjadi
adalah gagalnya koneksi bahasa. Nanti dibahas ya, Pak Bro. Ini simpan dulu, catat dulu nih, catat. Bahasa. Sebentar, Bro. Ya, bahasa. Kedua, budaya. Ini nanti topik tersendiri nih, Pak Bro. Iya. Tapi kalau kita lihat, Pak Bro, nomor satu adalah, ini akan jadi menarik pembahasan ini. Iya. Dimanapun, usia berapapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, para wisdomer, di posisi manapun, satu hari, Anda pasti harus akan menerima sebuah tongkat, ataupun menyerahkan sebuah tongkat. Nah, untuk membuka ini, saya akan bicara dulu dari, akhirnya sudah tulis di Mazmur 45, Pak Bro. Mazmur 45, Pak Bro. Oke. Ya. Dan ini yang bicara adalah, pertama kali ayat ini diangkat dan dikhotbahkan, diulas, itu oleh seorang hamba Tuhan, yang musiknya di Australia terkenal mendunia. Teman-teman tahu ya, itu musik, mana ada orang zaman itu nggak pakai musiknya dia. Itu jawara dunia musiknya. Dan dalam sebuah khotbah disampaikan, itu adalah menurut saya sebuah gerakan yang pertama kali bisa merangkul anak muda di dunia. Tahun 2000-an awal, Pak Bro, siapa sih nggak dengar lagu-lagu itu? Semua saya punya library musik semuanya, pasti dari situ semua. Dan hamba Tuhan ini menyampaikan Mazmur 45 dia berkata 17. Para wisdomers bisa baca sekalian ya. Para bapak leluhurmu akan digantikan oleh anak-anakmu nanti. Instead of your fathers will be children. Jadi bapak leluhur akan diganti oleh anak-anak. Ini adalah pertukaran shifting tongkat estafet. Terus ada. Makanya kalau sampai kegagalan menyerahkan tongkat estafet, itu berarti kegagalan sebuah proses ikut Tuhan. Pak Bro bisa ada sampai saya hari ini, bisa ada. Kita ini besar hari ini, bukan besar namanya ya, tubuh kita membesar, menjadi dewasa, menjadi dewasa. Yeah. Itu kita dibarengi dengan firman-firman Tuhan dan lagu-lagu yang ada dalam masa-masa rohani kita dari kecil sampai hari ini. Dan itu bisa ada gara-gara ada orang yang mau menyerahkan estafet dari zaman abad pertama. SCG 4, Pak Bro. Kelas SCG 4. Tulis. Nomor teleponnya untuk bergabung di WBB Group, WA Group. Nah, ini nomor teleponnya. Teman-teman bisa bergabung di sini kalau ingin join dan nanti ini bisa ikut kelas semi pembinaan SCG yang ada. Lanjut, Pak Bro. Kita harus buka loh, Pak Bro, bahwa kita sedang dalam kondisi berbeban berat, kesulitan untuk waktu dan untuk tutor di kelas SCG. Makanya ini kita share sama-sama saja kepada para wisdomer bahwa jumlah yang bertambah ini kita nggak bisa cover, Pak Bro. Belum mampu kita cover sampai hari ini. Makanya kan berapa lama kemarin sempat libur dulu, Pak Bro. Yeah. Break bukannya makin baik, malah yang masuk makin nambah, akibatnya antriannya makin panjang lagi. Tapi oke lah, it's a good problem lah. Nggak apa-apa, Pak Bro. Kita akan pelan-pelan saja, berinsut pelan-pelan seperti Yakub akan sampai nanti ke tempat di mana Tuhan mau. Jadi kalau kita tidak bisa proses ini, kalau saya ditanya, yang namanya berhasil dalam pelayanan itu apa sih? Jawabannya satu. Lihat aja pertukaran estafetnya. Jika tidak ada, macet, nggak cepet, prosesnya gagal. Walaupun tempatnya mewah, gimmicknya banyak, kinclong di mana-mana, berkibarlah di mana-mana, tapi kalau ini tidak berputar, sebetulnya adalah gagal. Nah, cara resepnya ya tadi, yang Abraham harus melihat ketangkasan dan kekuatan dari Lot, Lotnya harus menghormati dan mulai mendengarkan, mau mendengarkan nasihat-nasihat hikmat dari Abraham. Karena yang ketemu sama Tuhan lebih lama itu bukan Lot, Abraham lebih ketemu. Nah, Pak Bro, ini sebenarnya kan saya ngelihat ya, dua kutub yang berbeda ya Pak Bro, anak muda dan orang-orang yang di atasnya gitu, para orang tua.
untuk menggabungkan dalam satu pikiran aja, itu kan sulit, Pak. Gimana kita bisa smooth mempassing itu, tongkatnya. Contoh seperti ini, Pak. Dulu tuh kita belajar banyak bahwa menjadi spesialis untuk mengerti, oh, kamu tuh ambil aja satu bidang aja, spesialis gitu. Tapi ada yang bilang bahwa enggak, kamu harus belajar semuanya untuk mengerti semuanya. Artinya beberapa orang melihat kalau menjadi spesialis artinya dia apa ya ngomongnya kurang update. Tapi kalau mengerti semuanya, dia tidak punya kekuatan core sedikit pun akan sesuatu hal yang dia bisa pegang. Artinya semuanya dia so-so aja gitu, Pak Bro. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak Bro, supaya untuk menggabungkan dan ketemu akhirnya tongkat estafet tersebut smooth terpasingkan? Catat dulu, kita akan bahas, Pak Bro. Karena Oke. ini menarik nih. Ini kan sampai hari ini masalah psikolog anak, ini di gereja dibahas. Menurut saya, Pak Bro ya, kelihatan sekali passing itu tuh tidak berjalan dengan smooth. Ini memang karena di rumahnya tidak terjadi itu. Oh. Jadi orang sering bilang, kenapa di rumah Tuhan di gereja begini-begini? Kelihatannya menurut saya, Pak Bro ya, harap-harap saya salah. Ya. Kelihatannya memang gereja bisa kuat, umat Tuhan kuat kalau gereja kuat. Gereja akan kuat kalau komsel-komselnya kuat. Ya. Komsel akan kuat kalau hubungan di antara mereka kuat. Dan itu kalau hubungan di rumah tangganya kuat. Betul ya Pak Bro ya? Betul sekali, Pak Bro. Itu kan dikhotbahkan sudah di klub apapun komsel, Anda ikut komsel di klub, udah pasti akan diajar seperti ini. Dasar utama adalah pernikahan. Setelah pernikahan keluarga. Jika itu kokoh, kokoh semuanya. Pribadi yang kokoh bersama dengan Tuhan membentuk keluarga yang kokoh. Keluarga kokoh membentuk komsel yang kokoh. Jadi kalau ini tidak berjalan dengan smooth, Pak Bro, berarti masalahnya sebetulnya adalah rumah tangga. Tapi kan kelihatannya BBB nggak mau masuk ke ranah itu dalam-dalam, Pak Bro. Lebih baik itu dibahas di kelas saja. Iya. Jadi tadi, sebelum kita bahas jauh-jauh, Pak Bro, passing ini sebenarnya ada di keluarga. Tapi kalau menurut saya ya, Pak Bro, kita mungkin akan sangat terlambat sekali dan akan menghabiskan waktu banyak sekali di zaman yang sudah teknologi berkembang. Ini 6G depan mata, ya toh. Kemudian dunia komoditas sedang berubah. Sebentar lagi uang fiat juga dipertanyakan. Uang fiat itu uang kartal, Pak Bro. Kita masih pegang uang kartal atau akan pindah ke uang-uang digital? Sekarang sudah mulai pakai e-wallet kan. Lama-lama nanti ke kripto. Ada yang nolak. Pak Bro, mendengar kata kripto, mendengar kata metaverse, mendengar kata yang namanya high-tech teknologi, Pak Bro coba lihat. Daftar pertama penolakan, itu pasti ada yang di usianya sedikit lebih tua. Jadi, jawaban hamba Tuhan, ya apa tidak? Salah satu penentunya, bukan cuma hubungan sama Tuhan, tapi adalah usia dia. Jadi, ini harus dilihat dari segi panjang lebar, Pak Bro. Oleh karena itu, menurut saya, Pak Bro ya. Pak Bro, daripada kita ngomong gini, biarkan seorang anak muda bicara dulu. Wah, ini berarti menggenapi apa yang Pak Bro kemarin ngomong dong. Ada anak muda yang kita tampilkan. Nah, tapi kan gini, bukan apa-apa ya, namanya juga tongkat estafet. Ya. Berarti Pak Bro harus carinya dari dalam. Entah dari WBW, ini kalau ada yang jeli melihat WBW, logonya itu ada 4 di situ, logo kecilnya. Itulah tempat di mana Pak Bro bisa mencari. Jadi para wisdomer, kalau apa, Pak Bro cerita dong, itu memegang sahamnya WBW. Nanti saya tampilin fotonya, Pak Bro. Saya tampilin sendiri gitu aja ya. Ya, jadi ada kelihatan, mungkin teman-teman wisdomers juga nggak terlalu kelihatan karena terlalu kecil, ataupun ada sempat di depan tapi sebentar sekali nanti. Nah, ini kita lihat. Udah nggak usah lama-lama. Ini sekarang aja, sekarang. Ayo pasang Pak Bro. Nah, ini pasangnya udah ya. Nah, ini gambarnya ada nih, ini depan mata nih ada di gambarnya ya. Nah, silakan dilihat itu apa logo-logonya itu. Nah, Pak Bro, udah ya gambarnya. Oke. Balik kita lagi. Oke, Pak Bro. Tolong cari anak muda yang berasal dari 4 logo itu. 4 institusi tersebut, 4 wadah tersebut. Loh iya dong, kalau Pak Bro cari dari luar, Pak Bro
Saya kenal beberapa anak muda yang tanda kutip prestasinya tuh membanggakan Indonesia. Membanggakan kota, udah gitu aja. Kalau saya bilang membanggakan internasional, kok gede banget gitu ya. Banyak. Kita bisa bawa anak muda orang percaya, cinta Tuhan, yang sudah punya kiprah internasional, kita bawa ke sini, bisa Pak Bro. Tapi kan Pak Bro menyalahi ucapan sendiri dong. Kita harus estafet yang di dalam kan. Pinter-pinter Pak Bro deh. Itu tadi ada 4 wadah Pak Bro, yang menjadi pilar WBW. Dicari anak muda yang jago dari sana. Nanti saya kasih beberapa clue-nya. Ada Pak Bro. Oke Pak Bro, saya akan cari nanti orang-orangnya dari para pemegang saham daripada WBW itu. Nah, tapi Pak Bro, ada usulan nggak Pak Bro? Ya, ada beberapa. Termasuk Pak Bro kalau bisa cari dari kelas SCG atau member kita dong. Iya, saya akan cari tahu dari teman-teman di SCG. Cari tahu ya Pak Bro ya. Saya ada usulan beberapa dan biarlah ini adalah generasi muda betulan yang kita bukan mau mengambil pencapaian hidup dia, Pak Bro. Tapi bagaimana Tuhan mau proses dan dia rela diproses. Iya dong. Kalau cuma pencapaian doang, orang semuanya pengen, Pak Bro. Sukses orang pengen. Tapi kita mau belajar itunya. Nah, Pak Bro carilah. Nah, artinya Pak Bro, nanti anak muda ini akan bisa memberikan gambaran dari obrolan kita tadi ya. Bagaimana orang tua, anak muda, lalu bagaimana tongkat estafet. Situasi yang mereka hadapi itu apa, kemudian mereka ada di mana, dan kenapa mereka tidak berpikir hal-hal yang lain. Kenapa yang fokus itu? Karena usia kan Pak Bro ya? Betul. Ada banyak lah, nanti pintar-pintar Pak Bro digali-gali saja. Tapi bukan saya Pak Bro, saya udah bukan anak muda lagi, saya udah tua. Saya ini ragu-ragu loh, kalau nanti mau panggil Pak Bro apa ya? Om ya? Waduh, jangan loh Pak Bro. Pinter-pinter lah diatur ya. Ya, at least ada nama bro-nya lah Pak Bro. Misalnya Om Bro gitu loh. Jadi lebih enak gitu. Kalau Om banget tuh kan kayaknya waduh tua gitu. Walaupun anak saya memang udah gede. Ya, yang penting usia berapapun. Kalau saya dengarnya Ken Hendry Pak Bro. Ya, itu dia Pak Bro. Walaupun kita umurnya nggak beda jauh. Salah. Oke, Pak Bro. Saya akan carikan anak mudanya nanti beberapa. Nanti kita bisa lihat, Pak Bro ya. Dan kita akan sambung ya. Dengan ini sambung ya. Saya pamit. Ini sambung ya, Pak Bro. Iya, nanti kita akan sambung dengan anak muda untuk melihat tadi hasil obrolan kita dan apa yang telah anak muda hadapi saat ini ya, Pak Bro ya. Oke, cut dulu ya, Pak Bro ya. Kita sambung sama anak muda. Berkati, sampai ketemu. Nanti ending setelah bahas baru kita akan bahas. Oke, habis ini kita akan sambung lagi Pak Bro, hasil dari anak muda bicara ya Pak Bro ya. Memberkati Pak Bro. Memberkati Pak Bro. Wisdomers, kita akan lanjut dengan obrolan dengan anak muda. Stay tune. Hai Wisdomers, seperti janji waktu kita ngobrol dengan Pak Bro Aruna, kita akan menghadirkan sosok anak muda yang berprestasi, di mana kita bisa belajar banyak melalui anak muda yang ini, dan bukan hanya anak muda yang saja yang belajar, tapi orang tua bisa belajar juga bagaimana sih peran orang tua sehingga bisa membuat anak muda atau anak-anak kita itu mencapai satu titik kemaksimalan yang pastinya berada di bawah koridornya Tuhan. Bersama dengan kita ada Gracia Caroline Ignatius. Shalom Gracia. Shalom Om. Jangan manggil Om dong. Kalau di WBW itu ada bro-nya gitu. Biar lebih kayak kental sedikit biar lebih ke Wagyu A5 gitu ya. Waduh. Oke, siap. Jadi panggilnya Om Bro. Oke. Shalom Om Bro. Shalom Gracia. Nah, Gracia ini lagi liburan dari Jepang dan Gracia ini kuliahnya di Jepang. Benar ya Gracia ya? Benar Om Bro. Waduh, mantap sekali. Nah, Wisdomers, kita akan belajar banyak bagaimana nanti Gracia bercerita perjalanannya mulai dari Indonesia, lalu mendapatkan beasiswa, fully beasiswa loh, Wisdomers semua, sampai dengan akhirnya ke Jepang. Dan sekarang dia juga mempunyai bisnis yang begitu luar biasa, walaupun statusnya belum lulus ya, Gracia ya? Masih kuliah Om Bro. Nah gitu, semangat anak-anak sekarang itu startup spiritnya tuh ya, seru-seruan ya. Oke, kalau gitu
kita akan mendengarkan bagaimana Gracia bercerita perjalanan dia dari Indonesia sampai dengan sekarang. Silakan Gracia. Oke. Perkenalkan dulu, nama aku Gracia Carolina Tius. Jadi sekarang aku lagi kuliah arsitek di Jepang dengan beasiswa dari Mitsui Bussan Scholarship. Jadi aku mau sharing dikit tentang pengalaman aku dari persiapan sampai akhirnya aku bisa kuliah ke Jepang, sampai akhirnya aku juga bisa keterima di universitas sana gitu. Kalau misalkan kita kilas balik sedikit, awalnya aku pas SMA itu emang pengen banget buat bisa kuliah di luar negeri. Tapi karena biayanya kan mahal untuk kuliah di luar negeri, jadi aku harus cari beasiswa yang 100%. Terus setelah aku banyak cari-cari info, akhirnya aku putusin aku pengen bisa kuliah di Hong Kong dulunya. Nah, alasannya waktu itu sih simple sih. Soalnya kakak kelas aku di SMA itu banyak banget yang kuliahnya lanjut ke Hong Kong dan mereka bisa keterima di universitas yang bagus dengan beasiswa. Jadi waktu itu di pikiran aku, oh Hong Kong ini ya emang pasti susah sih buat dapat beasiswa, tapi kayak masih possible gitu, karena contohnya ada banyak. Gitu. Jadi waktu itu menurut aku itu yang paling realistis dan akhirnya aku research, aku persiapan untuk persyaratan untuk kampus-kampus di Hong Kong. Ya dari kayak jauh-jauh hari dari awal aku SMA gitu aku udah persiapan sih. Supaya hasilnya bisa maksimal gitu kan. Dan akhirnya aku apply ke 3 universitas di Hong Kong. Dan semuanya itu untuk jurusan arsitek. Dan ya, jadi terus, nah tapi pas aku lagi apply itu, sementara aku lagi persiapan berkas, aku nemu beasiswa di website namanya Mitsui Bussan Scholarship. Ini jadi beasiswa untuk ke Jepang, dari perusahaan Jepang, namanya Mitsui Bussan. Beasiswanya ini untuk orang Indonesia setahun yang diterima itu ada 2 orang. Gitu. Ya kan aku baca persyaratannya gitu-gitu, terus tapi waktu pas aku baca, menurut aku tuh ini kayak beasiswa yang kayak luar biasa banget, karena beasiswanya ini dapat scholarship 100%, ditambah biaya hidupnya juga ditanggung, jadi per bulan kita dapat uang untuk hidup gitu. Tapi karena yang diterima itu cuma 2 orang, aku ya dari awal aku yang nggak optimis aku bisa masuk. Rada-rada pesimis gitu ya? Iya, kayak nggak ada pikiran sama sekali kalau aku bisa keterima gitu di situ. Jadi aku kayak cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya apply, karena persyaratannya semuanya juga nggak jauh beda gitu sama yang di Hong Kong. Jadi ya aku pikir kayak nggak ada salahnya, coba aja nggak terima pun nggak apa-apa gitu. Terus jadi akhirnya dari pilihan aku yang di Hong Kong itu, kan ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang dari pertama dan kedua ini aku dapat panggilan untuk lanjut ke tahap tes berikutnya, yaitu tahap interview. Enggak sih, tahapnya ada lumayan banyak, yang paling akhir itu interview. Dan aku di pilihan pertama dan kedua ini aku udah sampai ke tahap paling akhir itu. Terus ya aku berusaha untuk ya persiapan, karena aku emang mau banget kan ke Hong Kong ini. Ya, dan akhirnya tahap interviewnya ini udah selesai, dan saat itu tuh aku merasa ini tuh interview aku udah yang terbaik. Aku udah kayak, kayaknya aku bisa diterima di sana gitu. Dan pokoknya kayak pede banget sih aku saat itu, aku bakal diterima gitu kan. Terus kayak sebulan kemudian setelah interview ini aku dapet pengumuman dari yang pilihan kedua aku. Yang pilihan kedua ini bilang aku diterima di sana, tapi aku cuma dapet tawaran beasiswa 50%. Dan setelah dihitung-hitung 50% itu masih terlalu mahal sih untuk aku saat itu. Dan selain itu juga alasannya karena jurusan arsitek kan tetap ada kayak banyak cabang-cabang terusannya gitu. Nah, yang di pilihan kedua ini bukan jurusan pelajaran yang dipelajari, bukan apa yang benar-benar aku mau. Jadi akhirnya aku putusin untuk aku nggak ambil offernya gitu. Tapi saat itu aku masih kayak yakin banget sih aku bakal diterima sama pilihan pertama aku. Jadi aku putusin untuk nggak ambil offernya gitu. Terus kayak abis itu aku nunggu panggilan, tapi berbulan-bulan email kalau aku diterima dari universitas pilihan pertama aku ini nggak datang-datang. Sementara teman-teman aku yang juga apply ke sana itu udah banyak yang dapat offer, terus banyak yang udah mulai persiapan visa gitu-gitu. Sementara aku belum dapat offer apapun gitu. Jadi kan akhirnya aku mulai kayak mulai kayak was-was gitu juga kan, kayak aku gimana nih, kok aku belum dapat offer apa-apa. Nah, sorry, berarti ya dipotong dikit. Tadi kan udah tembus yang 50% ya? Iya, jadi sebenarnya kalau aku ambil itu bakal lebih safe kan. Jadi kalau aku nggak diterima di yang pertama pun aku bisa ke sana. Tapi kalau aku ambil yang 50% ini aku harus kayak bayar DP gitu.
Dan Oke. ya itu Kamu kayak kamu apa pede banget ya ngelepas yang 50% buat dapet yang itu ya. ya Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Kul Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah Jumat Agung dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.